Selamat berjumpa dalam mata kuliah Pembiayaan Penganggaran Kesehatan. Kali ini kita membahas tentang materi pembiayaan penganggaran rumah sakit. Baik, masih bersama saya, kita ketemu dua pertemuan ke depan membahas tentang manajemen keuangan rumah sakit. Ya, rumah sakit seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Itu pengertian tentang rumah sakit. Intinya rumah sakit itu harus ada pelayanan rawat inap. Kalau tidak ada rawat inap, itu bisa klinik, bisa layanan yang lain. Kemudian ya, ini regulasi yang mengatur tentang rumah sakit. Menjelaskan di sini Undang-Undang Nomor 44 tentang rumah sakit. Itu kemudian juga ada Permenkes yang terbaru, Permenkes Nomor 3 Tahun 2020 tentang perizinan dan klasifikasi rumah sakit. Di sana dijelaskan bahwa rumah sakit itu ya, terutama di Undang-Undang 44 disebutkan rumah sakit secara garis besar ada dua, yaitu rumah sakit privat dan rumah sakit publik. Rumah sakit publik itu dikelola oleh pemerintah atau pemerintah daerah dan wajib dikelola sebagai badan layanan umum atau badan layanan umum daerah apabila dikelola oleh pemerintah daerah. Kemudian rumah sakit daerah itu atau rumah sakit pemerintah harus berbentuk UPT, unit pelaksana teknis dari instansi kesehatan. Kemudian yang kedua adalah tentang rumah sakit privat. Rumah sakit privat dikelola oleh swasta dengan berbentuk badan hukum yang hanya bergerak di bidang rumah sakitan. Badan hukum itu bisa nirlaba, yaitu badan hukum nirlaba yang tidak ditujukan untuk mendapatkan atau mencari keuntungan, yaitu biasanya di sini rumah sakit berbentuk di bawah yayasan. Itu banyak contohnya, biasanya di rumah sakit sosial, rumah sakit keagamaan, itu seperti di Semarang ada rumah sakit Elizabeth, ada rumah sakit Logorejo, rumah sakit Rumani, itu ada di bawah yayasan, termasuk rumah sakit Logorejo, yaitu walaupun bukan keagamaan tapi itu ada di bawah yayasan. Dan juga ada rumah sakit yang privat yang dikelola di bawah badan hukum dengan tujuan profit. Badan hukum tujuan profit ini adalah bentuknya PT atau Persero. Ya, di PT artinya rumah sakit tersebut di bawah payung organisasi PT yang kemudian rumah sakit bergerak sebagai pelaksana layanan kesehatan di bawah bendera PT tersebut. Di Semarang sudah ada, yaitu rumah sakit Hermina di bawah Hermina Group, itu berbentuk PT. Kemudian juga ada rumah sakit Columbia Asia yang itu juga di bawah PT. Dan karena sifatnya rumah sakit privat ini adalah di bawah PT ataupun di bawah badan hukum nirlaba, di situ diartikan bahwa perbedaannya antara badan hukum nirlaba ataupun rumah sakit PT atau Persero adalah di dalam tujuan profitnya. Kalau nirlaba adalah non profit, kalau badan hukum PT atau Persero memang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, yaitu keuntungan finansial. Karena kalau PT itu ada dengan penanaman saham. Penanaman saham artinya orang pemilik saham menginvestasikan uangnya dalam bentuk membeli saham, kemudian saham itu sebagai kepemilikan. Nanti pada setiap periode itu nanti akan dianalisis, dihitung berapa keuntungan yang didapatkan. Nah, itu keuntungan finansial bisa dimiliki oleh pemilik saham sebagai keuntungan profitnya dia. Kalau rumah sakit yang
badan hukum nirlaba atau rumah sakit publik itu tidak diperkenankan memiliki atau mendapatkan keuntungan finansial untuk memperbesar kekayaan dari hasil usaha rumah sakit. Tetapi keuntungan yang didapatkan rumah sakit kemudian itu harus dikembalikan kepada upaya ataupun program-program peningkatan layanan pasien, layanan pelanggan untuk rumah sakit. Itu kalau prinsip dari badan hukum yang sifatnya rumah sakit nirlaba. Kenapa ini perlu kita bahas? Karena kita akan membahas tentang manajemen keuangan ataupun tentang pembiayaan penganggaran di rumah sakit. Nah, pembiayaan penganggaran di rumah sakit kita tidak terlepas dari bagaimana kepemilikan atau pengelolaan keuangan tadi. Jadi ada payung hukum regulasi yang memayungi bagaimana pengelolaan keuangan di rumah sakit. Ini sangat prinsip ya terkait untuk kita meneliti ataupun kita mendiskusikan tentang rumah sakit itu publik atau rumah sakit privat. Ya, selanjutnya kita lihat bahwa secara skematis dalam pendanaan upaya kesehatan itu terdapat 3 unsur, yaitu unsur dari pasien, kemudian atau pengguna layanan, ada ini masyarakat, kemudian ada pihak yang menjamin pembiayaan atau ketersediaan layanan, kemudian ada provider, yaitu provider upaya penyedia layanan kesehatan. Ya, di bawah ini yang di belakang saya ini adalah upaya kesehatan itu ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Kita bahas hari ini tentang rumah sakit itu ada di layanan kesehatan, upaya kesehatan tingkat kedua dan tingkat ketiga. Kita lihat di dalam skema ini antara pasien, di sini masyarakat, kemudian dengan penjamin. Apabila masyarakat ini masyarakat menjamin membayar pajak kepada pemerintah, kemudian masyarakat apabila dia menjadi peserta BPJS atau peserta asuransi jaminan kesehatan yang lain, maka dia membayar premi kepada penjamin. Nah, penjamin ini bisa pemerintah, bisa masyarakat. Pemerintah artinya itu lembaga di pemerintah. Kalau masyarakat itu artinya ada masyarakat atau swasta yang melakukan mengembangkan penjaminan pendanaan kesehatan. Kemudian di layanan kesehatan ini ketika masyarakat akan memanfaatkan layanan kesehatan, ya dia menghubungi kepada penyedia layanan, kemudian penyedia layanan memberikan layanan kesehatan kepada pasien, dan berikutnya atau tenaga kerja ya. Berikutnya, kalau masyarakat atau pasien itu tidak memiliki jaminan kesehatan, berarti dia melakukan pembayaran, dalam hal ini disebutkan out of pocket payment, jadi keluar dari kantong sendiri. Kemudian ya di sini rumah sakit menerima langsung pembayaran. Tapi kalau rumah sakit bekerja sama dengan penjamin asuransi atau jaminan kesehatan, maka masyarakat atau pasien peserta datang ke rumah sakit memberikan layanan kesehatan, kemudian layanan kesehatan itu diberikan kepada layanan kesehatan diberikan kepada pasien, kemudian karena pasien sudah membayar premi, maka layanan kesehatan rumah sakit menagihkan klaim kepada penjamin kesehatan atau asuransi, dan nanti berikutnya asuransi akan membayar kepada layanan kesehatan dari hasil klaimnya itu. Ya, ini skema bagaimana hubungan antara 3 unsur dalam pendanaan upaya kesehatan. Nah, kalau sekarang kita di sini masyarakat, bahwa pemerintah mengembangkan jaminan kesehatan nasional yang dikoordinir oleh BPJS Kesehatan, maka nanti di suatu saat nanti ke depan semua warga negara akan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Nah, itu. Jadi nanti akan semua skemanya akan sini.
ke depan nanti akan sedikit yang melakukan out of pocket payment. Kemudian, nah berhubung tadi tentang kelembagaan rumah sakit ada privat dan publik, ya, sebenarnya bagaimana sih bentuk kelembagaan rumah sakit yang pas untuk rumah sakit itu? Kita harus lihat bahwa ada 3 unsur di dalam aspek kelembagaan rumah sakit. Yang pertama adalah unsur sosial, yaitu kemudian yang kedua, rumah sakit itu bagaimanapun menjalankan tata kelolanya dengan menerapkan prinsip-prinsip bisnis, menjalankan seperti usaha. Kemudian aspek yang ketiga adalah aspek sosioekonomis, di mana sosioekonomis itu berarti bahwa walaupun memberikan layanan sosial, tetapi rumah sakit harus mengikuti regulasi. Dan kemudian sebagai institusi yang menerapkan misi sosial, maka rumah sakit juga wajib menerapkan prinsip-prinsip ekonomi, di mana prinsip ekonomi tadi diterapkan sebagai suatu enterprise atau lembaga corporate, sehingga dan bagaimanapun rumah sakit tetap berkewajiban menjalankan misi pelayanan sosial pada masyarakat. Nah, ini aspek sosioekonomi. Kita selama ini terjebak pada bahwa rumah sakit itu diasumsikan sebagai pemberi layanan, memberikan layanan publik. Padahal sebenarnya rumah sakit itu ya dalam operasionalnya beroperasi sebagai suatu lembaga usaha yang menerapkan praktek bisnis. Di sini dibutuhkan tata kelola organisasi dan sumber daya yang terbaik supaya rumah sakit bisa beroperasi, supaya memberikan layanan dengan sebaik mungkin. Kenapa? Karena tuntutannya dengan rumah sakit menjadi berkelola sebagai suatu bisnis, maka aspek mutu dan kontinuitas layanan itu menjadi suatu keharusan, harus diberikan kepada masyarakat. Jadi ingat ya, ada 3 aspek itu, 3 kondisi, faktor sosial, bisnis, dan sosioekonomi dalam yang mewarnai kelembagaan rumah sakit di Indonesia. Kemudian tantangan manajemen rumah sakit itu ada 3 hal. Rumah sakit itu dituntut untuk menyediakan pelayanan yang terjangkau, tepat, dan bermutu tinggi. Bagaimana bisa memberikan layanan yang tepat, bermutu tinggi? Ya, di sini rumah sakit memiliki banyak tenaga kerja, banyak SDM, kemudian SDM tadi bekerja dengan berbagai profesi, yaitu padat modal, ya, padat modal, padat pakar. Padat modal artinya itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi, kemudian padat teknologi, artinya aplikasi teknologi makin tinggi rumah sakit, aplikasi teknologinya makin tinggi juga, makin tinggi kelas layanan rumah sakit. Kemudian ya, berikutnya bahwa rumah sakit itu juga bagaimanapun dalam beroperasinya rumah sakit akan dihadapkan pada banyak masalah, sehingga rumah sakit merupakan lembaga yang padat masalah. Padat masalah kenapa? Karena rumah sakit bisa terjadi masalah di SDM, masalah dalam layanan yang nanti akibat berdampak pada masalah hukum. Ya, kemudian rumah sakit tadi di dalam sejarahnya di Indonesia, rumah sakit itu mengalami reformasi. Jadi kebijakan untuk mereformasi layanan rumah sakit di Indonesia. Dulu rumah sakit adalah lembaga layanan yang dikelola sebagai mengikuti birokrasi keuangan ataupun birokrasi tata kelola administratif oleh pemerintah. Jadi mengikuti birokrasi pemerintah seperti kantor, seperti lembaga-lembaga pemerintah yang lain. Kemudian berikutnya rumah sakit itu dalam perkembangannya ketika masih sebagai lembaga birokrasi, maka rumah sakit itu dinilai mutunya masih rendah, banyak masalah ya. Rumah sakit dalam mengelolanya tidak efisien,
tidak responsif, kemudian tidak produktif dan tidak berkualitas. Kenapa tidak berkualitas? Karena ya tadi banyak kendala-kendala, ya, diantaranya dalam pendanaan dan pengelolaan sumber daya rumah sakit. Misalnya rumah sakit mau beli obat, rumah sakit memberikan layanan, pasien membayar. Nah, pasien membayar kepada rumah sakit, itu rumah sakit wajib menyetorkan kepada kas daerah atau kas pemerintah. Berarti penerimaan dari pembayaran pasien dianggap sebagai penerimaan negara atau pemerintah. Dan itu sebenarnya tidak etis. Kenapa tidak etis? Masa orang sakit ketika membayar kok diwajib pembayarannya sebagai penerimaan negara? Itu kan sangat tidak pas sekali. Kemudian, nah, rumah sakit ketika mau menggunakan dananya, maka rumah sakit wajib mengusulkan rencana anggaran. Nah, rencana anggaran untuk menurunkan ataupun meminta atau mengambil untuk menggunakan dana tadi. Padahal itu dananya rumah sakit, tapi masuk ke kas pemerintah, kemudian diminta lagi. Dan bisa jadi kalau rumah sakit tidak mengambil dana dari pasien tersebut, malah untuk yang lain, untuk bangun jalan, untuk membiayai yang lain. Nah, itu menjadi di sini agak rancu. Sehingga, nah, kemudian situasi-situasi itu juga diwarnai di mana rumah sakit itu tadinya pegawai ataupun staf medisnya itu dianggap sebagai pegawai sehingga hanya menerima gaji. Kemudian berikutnya, berapapun layanan yang diberikan, tetap saja yang diterimakan sesuai dengan gaji, dan ini sangat dinilai tidak fair. Kemudian tahun 86 ada kebijakan untuk pemberian jasa medik atau reward system, di mana reward system itu berapa banyak pasien ataupun layanan yang diberikan, petugas kesehatan mendapat sesuai dengan kuantitas layanan yang diberikan. Nah, kemudian tahun 91 ada lagi kebijakan swadana, di mana rumah sakit diberikan kewenangan untuk mengelola pemasukan atau mengelola uang yang diterima pendapatannya untuk membiayai pelayanan. Tapi ternyata ya kebijakan ini bertabrakan dengan adanya Undang-Undang PNBP yang mengatur bahwa semua penerimaan negara itu wajib disetorkan kembali kepada pemerintah, yaitu sebagai PNBP, Undang-Undang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Nah, kemudian ada lagi tahun 99 tahun 2000 ditetapkan kebijakan rumah sakit sebagai rumah sakit sebagai korporatisasi, yaitu rumah sakit dijadikan sebagai perusahaan jawatan. Artinya rumah sakit menjadi badan usaha. Rumah sakit menjadi badan usaha itu artinya rumah sakit sebagai lembaga yang memang untuk menghasilkan keuntungan. Nah, ini walaupun bentuknya adalah berjan, BUMN atau BUMD, tapi sifat berjan, tapi ini tidak sesuai dengan karakteristik layanan rumah sakit, yaitu memberikan layanan sosial pada masyarakat. Nah, kemudian ini tahun 2004 ada Undang-Undang PBN, Perbendaharaan Negara, yang perbendaharaan negara itu mengatur tentang bagaimana rumah sakit bisa mengelola pendapatannya untuk langsung digunakan membiayai pelayanannya. Nah, maaf ini saya tertutup ya, di tahun 2004-2005 keluar lagi peraturan pemerintah tentang badan layanan umum ya. Jadi rumah sakit sebagai badan layanan umum. Kemudian tahun 2007 ada kebijakan tentang BLUD ya, di mana rumah sakit itu ya menjadi BLU daerah. Dan tahun 2009 ada Undang-Undang Rumah Sakit yang sudah saya paparkan tadi yang mengatur bentuk lembaga usaha rumah sakit. Nah, di sini terjadi pergeseran
reformasi dari kelembagaan dan tata kelola rumah sakit dari tadinya lembaga birokrat menjadi korporat sebagai suatu badan usaha. Nah, ini terjadi pergeseran dimaksudkan supaya rumah sakit itu mempunyai keleluasaan dan mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk meningkatkan kualitas layanannya. Ya, kemudian tadi sudah saya singgung Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum itu apa? Badan Layanan Umum adalah lembaga atau unit kerja pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yang dibentuk untuk memberikan layanan pada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Nah, salah satu bentuk layanan publik untuk masyarakat itu layanan kesehatan diberikan prioritas untuk menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum yaitu rumah sakit. Nah, ini tujuannya untuk meningkatkan mutu pelayanan publik sesuai dengan reformasi dari rumah sakit, tata kelola dan kelembagaan rumah sakit tadi yang sudah saya sampaikan. Di sini rumah sakit dapat menggunakan langsung pendapatannya untuk biaya operasional. Kemudian dikelola dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat. Nah, itu adalah pengertian dari Badan Layanan Umum. Nah, bagaimana dapat rumah sakit jadi Badan Layanan Umum? Karena yaitu direkomendasikan atau rumah sakit itu layak untuk ditingkatkan kinerjanya, diberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan. Ya, kemudian untuk itu rumah sakit harus mengurus persyaratan administratif, yaitu yang pertama kesanggupan untuk meningkatkan kinerja, kemudian menyusun pola tata kelola, kemudian membuat rencana strategi bisnis dan menyusun laporan keuangan pokok, kemudian menyusun standar pelayanan minimal dan siap diaudit atau laporan audit yang terakhir atau siap diaudit oleh lembaga independen. Nah, ini artinya suatu tantangan. Kalau rumah sakit mau menjadi badan layanan umum, maka dia harus menjadi badan usaha yang siap untuk berkinerja dengan baik, siap diaudit transparan. Ya, kemudian rumah sakit dengan PKBLU itu, di mana rumah sakit ini akan mengelola dari dana pemerintah dan dana non pemerintah. Kenapa disebut dana non pemerintah? Itu bisa dari luar, dari pasien, bisa dari usaha-usaha lagi yang lain yang merupakan pendapatan bagi rumah sakit. Nah, ini pengelolaan dana tadi boleh langsung digunakan oleh rumah sakit untuk membiayai layanan. Nah, berikutnya dalam penyelenggaraan layanan itu nanti akan terutama dalam pelayanan pada pasien, perawatan pasien itu nanti diatur atau disesuaikan dengan standar pembiayaan ataupun standar imbal jasa dari INASIBIGIS yang ditetapkan oleh pemerintah ya untuk imbal jasa dalam layanan BPJS Kesehatan. Nah, kemudian berikutnya ini nantinya rumah sakit juga dituntut untuk menyusun ya RBA, rencana bisnis anggaran. Dan ini juga bisa juga dari dana APBN atau APBD yang nantinya nanti akan dituntut untuk mencapai ataupun menghasilkan kinerja rumah sakit yang baik dari jumlahnya yang makin banyak, makin besar, kemudian jenis yang makin bervariasi, mutunya juga mestinya semakin meningkat. Nah, proses ini yang mestinya dilakukan dengan akuntabel, dapat dipertanggungjawabkan. Itu tadi sekilas dari penjelasan rumah sakit sebagai PKBLU, kira-kira seperti itu. Ya, kemudian untuk rumah sakit swasta pun juga sama. Rumah sakit swasta akhirnya di sana mereka juga harus menerapkan pola pengelolaan di mana
rumah dananya itu bisa dana dari masyarakat atau juga dana dari pemerintah atau dana BPJS JKN atau BPJS Kesehatan. Nah, berikutnya dalam layanan nanti akan menyesuaikan dengan tarif dan juga besaran imbal jasa dari layanan jaminan kesehatan dengan iuran psikis sama tadi. Kemudian mereka harus menyusun rencana bisnis anggaran yang untuk nanti akhirnya mencapai operasionalnya untuk mencapai kinerja rumah sakit baik dalam jumlah, mutu, dan jenis yang sesuai dengan mutu yang baik. Kemudian semua operasional ini harus dapat dipertanggungjawabkan. Artinya dari sisi akuntabilitas rumah sakit itu baik dapat dipertanggungjawabkan. Nah, peran manajemen rumah sakit itu apa? Ya, peran manajemen rumah sakit adalah untuk menjaga sumber daya, mengevaluasi efektivitas, dan mengelola akses terhadap perawatan, efisiensi, dan kualitas untuk meningkatkan kesehatan. Manajemen rumah sakit punya peran penting untuk melayani kebutuhan kesehatan masyarakat, tapi di sisi lain manajer harus memperhatikan kesehatan internal rumah sakitnya. Kesehatan internal sama seperti kita. Kita mau bisa produktif kalau kita sehat. Artinya sama, rumah sakit berkinerja baik produktif akan bisa produktif kalau rumah sakit itu sehat secara internal. Nah, kemudian rumah sakit itu ya harus tadi dituntut untuk efisien, produktif, pelayanannya bermutu tinggi, kemudian juga responsif pada pasien. Di sisi lain, manajemen rumah sakit itu dituntut untuk juga memahami bagaimana perlu memiliki kemampuan manajerial dan teknis, kemudian dihadapkan pada kebutuhan untuk mengaplikasikan peralatan yang semakin canggih, kemudian biayanya itu juga semakin meningkat, harus mengaplikasikan sistem rujukan berjenjang, kemudian dihadapkan pada globalisasi dan juga pada ada pertumbuhan rumah sakit yang semakin banyak dan juga dihadapkan pada etika profesional dan juga harus memenuhi ekspektasi pelanggan. Tapi di sisi lain tetap harus memberikan layanan yang aman dan bermutu, ya, safety and quality. Nah, sehingga ini kalau kita lihat bahwa rumah sakit itu makin besar rumah sakitnya, ibaratnya pohon, maka makin besar juga ini dalam pengelolaannya, logistik. Kemudian ini saya soroti di sini bahwa keuangan bagi suatu rumah sakit itu akan sangat mendukung bagaimana rumah sakit akan berkembang dan menjadi besar. Nah, kemudian ada 3 pandangan manajerial pada rumah sakit. Yang pertama adalah pandangan klinis, kemudian yang kedua pandangan proses, kemudian yang ketiga adalah financial view. Apa maksudnya financial view? Financial view itu ya artinya nanti bagaimana aktivitas rumah sakit yang utamanya adalah memberikan layanan klinis, interaksi pada pasien, kemudian interaksi layanan klinis tadi akan dituntut untuk memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan tujuan rumah sakit. Kemudian di dalam aktivitasnya rumah sakit juga memiliki ataupun ada aktivitas manajerial yang itu adalah aktivitas dari sistem rumah sakit yang bekerja, dan di situ ada sistem informasi yang mencatat, dan setiap aktivitas dalam aktivitas sistem rumah sakit tadi dicatat sebagai suatu transaksi. Ada proses keuangan, aktivitas keuangan tiap hari. Itu setiap aktivitas itu harus dicatat sebagai suatu aktivitas yang berimplikasi pada biaya. Jadi 3 pandangan itu, clinical view, process view, dan financial view. Nah, peran rumah sakit, manajemen keuangan itu memastikan bahwa rumah sakit itu nanti akan bisa beroperasi dengan baik, dan memastikan bahwa
upaya ataupun sistem rumah sakit bisa bekerja dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, dalam menyelenggarakan layanan terbaik untuk pasien. Kemudian ya, manajemen rumah sakit itu dihadapkan pada situasi di mana pendanaan rumah sakit itu terbatas. Kemudian perlu dukungan kemampuan profesional yang cukup baik, dan juga rumah sakit ini sebagian besar sebagai organisasi nirlaba tetap perlu mengembangkan layanan bermutu namun dengan biaya minimal, dan tetap akan dapat menghasilkan sisa hasil usaha. Kalau kita bicara keuntungan itu saldo gitu ya, ini artinya rumah sakit tetap harus mampu menghasilkan atau memberikan sisa hasil usaha. Nah, kalau rumah sakit privat yang profit tadi itu nanti akan dihitung sebagai dividen ya, dividen yang bisa diambil sebagai keuntungan finansial rumah sakit sebagai pemilik saham di rumah sakit. Tapi kalau rumah sakit publik atau private non profit itu tidak boleh, keuntungannya harus kembali pada dikembalikan untuk peningkatan layanan rumah sakit. Nah, kemudian berikutnya bagaimana pengertian manajemen keuangan rumah sakit. Manajemen keuangan rumah sakit itu meliputi upaya-upaya untuk kegiatan dari perencanaan, kemudian penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, dan pencarian dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh rumah sakit. Nah, di situ rumah sakit itu ya ini terkait dengan bagaimana kondisi keuangan rumah sakit dihadapkan pada sumber daya yang mahal, sumber daya yang sulit untuk didapat, kemudian suasana kompetisi yang ketat, tuntutan efisiensi, dan tujuan rumah sakit harus tetap bisa dicapai. Nah, itulah mengapa manajemen keuangan rumah sakit menjadi penting. Kemudian kalau kita lihat dari sisi aktivitas manajemen secara umum dalam organisasi, bahwa keuangan itu juga terlibat di dalam pada saat proses perencanaan. Jadi fungsi manajemen utama dari perencanaan, implementasi, kemudian ada pengendalian atau controlling. Itu di dalam perencanaan ada aktivitas pembuatan program dan penganggaran. Nah, nanti kita akan bahas tentang penganggaran di rumah sakit. Nah, kemudian implementasi itu pemanfaatan sumber daya keuangan dalam pencapaian tujuan. Kemudian berikutnya ini terkait dengan akuntabilitas yang harus dicapai. Ada aktivitas pengendalian di mana dilakukan proses pencatatan, pelaporan transaksi, kemudian ada sistem pengendalian internal di rumah sakit. Sistem pengendalian internal itu ya merupakan suatu proses audit internal rumah sakit, memastikan bahwa kinerja rumah sakit berjalan, memastikan penggunaan sumber daya itu dengan baik, memastikan pertanggungjawaban keuangan adalah benar sehingga akuntabilitas akan bisa tercapai. Itu prinsip dari bagaimana tata kelola rumah sakit sebagai korporasi atau enterprise yang baik dengan menerapkan fungsi manajemen keuangan yang baik. Ya, kemudian aktivitas keuangan di rumah sakit itu kalau kita lihat itu adalah hal yang penting. Di dalam contoh ini ada struktur organisasi yang sederhana. Yang sederhana ada dua urusan besar di rumah sakit. Itu di bawah direktur ada dua urusan, yaitu urusan pelayanan dikoordinir oleh direksi pelayanan, kemudian urusan administrasi dan keuangan. Ya, ini dua aktivitas besar, aktivitas layanan medis, klinis, dan perawatan dan penunjang. Kemudian ada juga aktivitas untuk operasionalnya rumah sakit, yang mana semua berimplikasi pada keuangan. Apa keuangan? Kemudian ya ini ada aktivitas keuangan yang di sana harus mampu memastikan sumber daya itu bisa tersedia.
kemudian program bisa disusun, direncanakan, dan dijalankan. Nah, ini adalah kalau di sini layanan yang sebenarnya kalau di rumah sakit sebagai income generating, sebagai layanan yang menghasilkan penerimaan atau pemasukan. Tapi kalau di sini ini di sisi ini wakil direksi keumuman dan keuangan itu bukan penghasil pemasukan bagi rumah sakit, bukan income generating, tapi di sini biasanya disebut sebagai cost. Cost justru mereka yang menggunakan dana, butuh biaya untuk aktivitasnya. Kalau di sisi pelayanan, aktivitas yang mereka lakukan itu akan menghasilkan pemasukan. Tapi kalau ya berbeda di sini, ini cost revenue center, di sini adalah cost center. Nah, ini di revenue center membawa instalasi-instalasi. Ada rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, laboratorium, dan lain sebagainya. Ya, ada farmasi ya. Farmasi itu memiliki kontribusi yang cukup besar dalam pembiayaan dan juga pendapatan di rumah sakit. Ya, kemudian fungsi manajemen keuangan secara garis besar di rumah sakit yaitu untuk mencari dana, kemudian untuk menggunakan dana, kemudian nanti penggunaan dana akan menghasilkan keuntungan, berikutnya akan terjadi aktivitas pembagian keuntungan, atau kalau rumah sakit privat yang profit itu ada pembagian dividen dari sahamnya. Ya, kemudian ini secara umum ya manajemen keuangan seperti itu. Kemudian tujuan manajemen keuangan itu secara garis intinya adalah untuk memaksimalkan nilai dari perusahaan. Ya, jadi sangat sangat penting sekali pengelolaan manajemen keuangan yang baik. Nah, dikaitkan dengan manajemen keuangan di rumah sakit, dihadapkan pada situasi di mana rumah sakit itu rumah sakit mengelola layanan, bisa layanan umum, layanan spesialis, rehabilitasi atau psikiatri. Ini berbeda dalam bagaimana mengelola keuangannya. Kalau rumah sakit contohnya RSC itu beda dengan rumah sakit umum atau rumah sakit khusus yang lain ya. Kemudian ada aspek kepemilikan, apakah ini rumah sakit publik atau privat atau rumah sakit profit atau non profit. Ini berbeda dalam mekanisme ataupun tata kelola dalam pengelolaan nanti di dalam pemanfaatan keuangannya. Nah, aspek SDM terkait dengan dokter, perawat, dan lain sebagainya. Kemudian ya aspek finansial, apakah ini sebagai revenue atau sumber dari pembiayaan. Nah, ini menjadi penting ya untuk dikelola. Kemudian lingkup manajemen keuangan rumah sakit itu meliputi ya penyusunan anggaran dan pendapatan dan belanja. Ini ada aspek yang akan kita bahas nanti tentang penganggaran atau budgeting. Kemudian aspek yang kedua akuntansi, accounting, kemudian pemeriksaan keuangan atau auditing, dan juga ada pengadaan, purchase and supply. Penganggaran merupakan salah satu mekanisme dalam perencanaan keuangan. Penganggaran itu sebagai alat dalam perencanaan kinerja organisasi rumah sakit dan juga sebagai alat bantu untuk pengawasan atau pengendalian. Kemudian penganggaran rumah sakit itu biasanya dialokasikan dalam tahunan atau dalam 12 bulan tahunan, memberikan arah sebagai pedoman, memberikan arah serta target yang harus dicapai oleh rumah sakit di masa 1 tahun ataupun masa yang akan datang. Berfungsi sebagai alat koordinasi dan pengawasan, alat pengawasan kinerja rumah sakit. Kemudian ya penganggaran sebagai suatu sistem. Di sini kita lihat sebagai sistem rumah sakit itu
merupakan sistem di sini ada tenaga ini input, berikutnya ini adalah proses, dan ini output. Outputnya adalah anggaran yang berhasil disusun, disetujui, disahkan. Nah, prosesnya di sini ada dari perencanaan, anggaran, kemudian pembentukan tim untuk penyusun anggaran, kemudian ada pengumpulan data, pengolahan data, kemudian ada proses penyusunan anggaran, kemudian konsultasi dengan direktur, dan setelah itu direktur mengusulkan kepada pemilik. Nah, rumah sakit pemerintah mengusulkan kepada kepala daerah atau dinas kesehatan atau juga pada kementerian. Kalau rumah sakit di bawah pemerintah pusat, di bawah kementerian. Kalau rumah sakit swasta di bawah kepada pemilik. Nah, biasanya pengelola itu diberikan kewenangan yang cukup untuk mengelola anggaran rumah sakit, sehingga dalam perencanaan anggaran untuk hal-hal yang sifatnya strategis itu dibutuhkan koordinasi dengan pemilik, tapi kalau itu yang sifatnya operasional itu biasanya bisa diserahkan kepada pengelola atau manajemen atau direksi dan stafnya. Nah, tentunya ini bisa bekerja dengan baik kalau dari inputnya ini dipenuhi. Inputnya itu ada tenaga yang berkompeten, data-data dan informasi yang cukup ya. Kemudian bagaimana pengaturan tata kerja dalam organisasi itu telah ditetapkan. Kemudian juga ada kebijakan-kebijakan untuk mendasari proses penganggaran. Kemudian ada juga sarana dan dana. Nah, faktor yang mempengaruhi sistem penganggaran di rumah sakit adalah bagaimana tata hubungan ataupun interaksi antar unit-unit di rumah sakit. Kemudian regulasi itu juga perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana pemilik ini nanti berinteraksi dan sumber dana yang tersedia. Kemudian juga pengembangan iptek, perekonomian masyarakat, dan sosbud. Nah, sumber dana yang tersedia ini disebutkan sebagai ada definisi lain yang menyebutkan faktor yang mempengaruhi penganggaran rumah sakit, yaitu sebagai faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal pembiayaan atau dana yang dimiliki terkait dengan kemampuan penjualan jasa rumah sakit yang telah lalu. Jadi ini memberikan gambaran berapa potensi pemasukan yang akan didapatkan untuk mendasari penganggaran dan rencana operasional berikutnya. Kemudian kemampuan rumah sakit yang tersedia, keadaan personil, dan juga modal kerja yang ada, fasilitas yang dimiliki. Yang kemudian faktor eksternal tidak dapat diatur kendalikan oleh rumah sakit, yaitu keadaan persaingan, kecenderungan upaya kesehatan, dan faktor eksternal yang lain. Nah, terkait dengan tanggung jawab pemerintah dalam pembiayaan rumah sakit, dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 disebutkan bahwa rumah sakit itu pemerintah wajib menyediakan rumah sakit berdasarkan kebutuhan masyarakat. Artinya, bila di suatu daerah itu belum ada rumah sakit, maka pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan rumah sakit tadi. Harus didukung biaya pendirian dan juga nanti dalam operasionalnya. Berikutnya, pemerintah wajib menjamin pembiayaan pelayanan kesehatan di rumah sakit bagi fakir miskin atau orang tidak mampu sesuai ketentuan perundangan. Dan rumah sakit ini pemerintah wajib menjamin pembiayaan pelayanan kegawat daruratan di rumah sakit akibat bencana atau kejadian luar biasa. Nah, saat ini mungkin pas sekali situasinya pada saat COVID, itu artinya ini kewajiban pemerintah untuk membiayai dari pasien-pasien penderita COVID, di mana karena sesuai dengan regulasi itu kejadian gawat darurat dan bencana ya. COVID itu pandemi sebagai bencana. Kemudian sumber pendanaan rumah sakit
pemerintah, ada dari penerimaan rumah sakit itu sendiri, anggaran pemerintah, subsidi pemerintah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nah, kalau tadi sudah saya singgung bahwa rumah sakit itu sebagai BLU atau BLUD, maka dengan menerapkan pola pengelolaan keuangan tersebut, maka pendapatan rumah sakit dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional rumah sakit. Nah, dan tidak dijadikan pendapatan pemerintah. Ini dianggap sebagai penerimaan negara, tapi tidak dijadikan pendapatan karena ini adalah haknya ataupun diberikan kewenangan pada rumah sakit untuk mengelola penerimaannya, pendapatannya untuk langsung untuk membiayai layanan rumah sakit. Nah, ada hal yang lain tadi disebutkan bahwa tarif ya. Tarif ini penting di dalam pembiayaan ataupun keuangan rumah sakit karena tarif itu adalah sebagian atau seluruh biaya yang penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan jasa atas layanan yang diterima. Nah, tarif bisa diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan pasien untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Ada faktor yang mempengaruhi tarif, yaitu yang pertama biaya investasi, kemudian yang kedua biaya kegiatan rutin, itu bisa biaya langsung ataupun biaya tidak langsung, dan juga biaya rencana pengembangan. Nah, nanti ini terkait juga dengan penganggaran ya, nanti kita akan masuk juga terkait jenis-jenis anggaran itu, ada anggaran untuk investasi, untuk operasional, dan pengembangan. Ya, kemudian tarif rumah sakit itu ya ditetapkan ini adik, pemerintah mengatur bahwa Menteri menetapkan pola tarif nasional, artinya ditetapkan dengan komponen biaya satuan penyelenggaraan layanan. Ini penting ya di sini. Tarif itu ditetapkan berdasarkan unit cost, komponen biaya satuan, unit cost dari penyelenggaraan layanan. Nah, pola tarifnya itu kalau kelas 2 sama dengan unit cost. Contohnya, biaya untuk penyelenggaraan layanan di kelas 2 yaitu per hari itu 50.000, maka tarif untuk kelas 2 50.000. Ya, sedangkan kelas 1 itu boleh ditarif 100.000, 125.000 misalnya. Itu kebijakan seperti itu. Kalau untuk yang kelas 3 harus di bawah unit cost. Artinya ini terjadi subsidi silang bahwa masyarakat yang ataupun kelas 3 itu dia akan disubsidi dari tarif yang di kelas 2 dan kelas 1. Nah, Gubernur menerapkan pagu tarif maksimal, kemudian besaran tarif rumah sakit kelas 3 ditetapkan oleh Menteri atau oleh peraturan daerah ya dengan perda. Jadi tidak bisa rumah sakit serta-merta, rumah sakit pemerintah terutama ini serta-merta menetapkan kelas 3 harus dengan perda. Kemudian pendapatan jasa pada rumah sakit yang BLU atau BLUD itu seluruh pendapatan untuk membiayai pengeluaran rumah sakit ya, sehingga biaya operasional dan operasional itu nanti akan bisa tertutup dari pendapatan rumah sakit. Dari mana pendapatan? Dari jasa pelayanan, dari hibah, hasil kerjasama dengan pihak yang lain, bisa dari APBN, APBD, atau pendapatan lain yang sah. Ya, kemudian pendapatan lain yang sah itu apa? Misalnya rumah sakit menerima atau contohnya parkir, kemudian pendapatan lagi yang lain dari jasa-jasa yang diselenggarakan rumah sakit. Ya, bisa jadi itu pendapatan tadi bisa rumah sakit punya aula disewakan, atau rumah sakit punya
misalnya punya apa swalayan, itu bisa hasilnya bisa menjadi pendapatan dari rumah sakit. Nah, biaya operasional rumah sakit itu cukup banyak. Biaya operasional dari pegawai, biaya bahan, biaya jasa pelayanan, kemudian biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, biaya pelayanan lain-lain, dan itu merupakan biaya pelayanan ya. Kemudian ada biaya umum dan administrasi, biaya pegawai, biaya administrasi perkantoran, kemudian ada biaya pemeliharaan, biaya barang dan jasa, dan biaya promosi dan biaya umum administrasi yang lain. Itu adalah contoh untuk biaya operasional di rumah sakit. Nah, kalau tadi adalah biaya, nanti berikutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis anggaran di rumah sakit. Ada anggaran operasional atau rutin, kemudian ada anggaran cash dan anggaran investasi. Ada 3 jenis itu ya. Anggaran operasional atau rutin berkaitan dengan dukungan biaya untuk setiap kegiatan operasional selama tahun anggaran. Misalnya pengadaan obat, pengadaan makanan, pemeliharaan, penyusutan, dan lain-lainnya. Kemudian anggaran cash berkaitan dengan rencana penerimaan dan pengeluaran kas yang dinyatakan secara kualitatif untuk periode yang akan datang. Jadi ini adalah besaran dari keuangannya berapa. Kemudian ada anggaran investasi berkaitan dengan rencana pengembangan rumah sakit untuk memelihara kesinambungan pelayanan. Misalkan di sini anggaran investasi bisa diambilkan, dialokasikan dari pinjaman bank, donatur, atau dari jenis yang lain. Nah, berikutnya anggaran operasional rumah sakit itu terdiri anggaran pendapatan dan biaya. Anggaran pendapatan artinya ini sumber-sumber dari pendapatan itu ada di rawat inap, rawat jalan, yang ini adalah dari aspek revenue centernya. Kemudian anggaran biaya, ini pendapatan, ini biaya, ini revenue, ini cost. Ya, kelompok kebutuhan farmasi, perlengkapan makanan dan lain sebagainya. Ini nanti akan berimplikasi pada menimbulkan rencana biaya guna pembelian, pengadaan obat, perlengkapan, ya, dan lain-lain. Kemudian kebutuhan tenaga itu dari anggaran biaya ini nanti adalah biaya tenaga atau pegawai. Kelompok kebutuhan penggunaan untuk pemeliharaan alat ya di sini. Ini penting sekali alat di rumah sakit. Harus bisa dipastikan alat-alat dan sarana prasarana itu berfungsi dengan baik. Alat dalam kondisi baik. Kalau alat-alat ukur, alat-alat pemeriksaan itu harus harus valid dan reliable, artinya bisa mengukur dengan baik. Itu harus dilakukan tera atau dikalibrasi. Kemudian pemeliharaan, kebersihan dan lain sebagainya. Nah, ini kelompok biaya administrasi dan aktivitas operasional kantor. Ini anggaran biaya untuk operasional ya di sini. Nah, ada kelompok biaya yang lain-lain. Kemudian ya ini contoh pengelompokan anggaran operasional, ada anggaran pendapatan, anggaran biaya. Nah, di sini pendapatan untuk mengestimasikan nanti anggaran untuk unit-unit di sini. Kalau di sini adalah anggaran untuk ini pemasukan, ini biaya. Ya, nomor 1 pemasukan, nomor 2 biaya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian anggaran berikutnya tadi ada anggaran cash dan investasi. Kalau cash itu terkait dengan neraca dari keuangan rumah sakit. Kemudian ada lagi anggaran untuk investasi. Jadi bagaimana untuk menyusun anggaran investasi
yaitu yang dengan membuat perkiraan sisa hasil usaha yang akan dicapai rumah sakit pada tahun anggaran. Misalnya tahun 2020 ya, 2021 itu diasumsikan bahwa rumah sakit akan memiliki keuntungan, sisa hasil usaha atau keuntungan sekian M atau sekian ratus juta. Nah, ini investasi akan berani dilakukan kalau ada keyakinan rumah sakit mempunyai kemampuan. Nah, kemudian juga penggunaan kembali biaya penyusutan, bantuan dari instansi atau donatur, pinjaman dari lembaga keuangan atau lain-lainnya. Nah, kemudian perencanaan penganggaran untuk rumah sakit itu menyusun rencana bisnis dengan ada visi, misi, program strategis, pengukuran kinerja dan rencana pencapaian 5 tahunan dan proyeksi keuangan 5 tahunan. Nah, rencana strategis bisnis selanjutnya dijabarkan dalam rencana bisnis anggaran RSB menjadi RBA untuk pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Ya, kemudian ya bagaimana rumah sakit dengan PKBLU ini ya, nanti rumah sakit itu tadi sudah saya jelaskan, intinya rumah sakit harus akuntabel, harus dapat dipertanggungjawabkan tata kelola pengelolaan sumber daya dan keuangannya. Kemudian rumah sakit sebagai PKBLU dia harus ya ini akuntabilitas itu tadi dia harus sesuai dengan rencana bisnis yang telah disusun atau bisnis plan, kemudian rencana implementasi dan rencana-rencana untuk aksinya. Nah, bisnis plan ini nanti akan terkait dengan bagaimana untuk mencapai atau mewujudkan visi dan misi-misi dari upaya strategis, rencana strategis rumah sakit. Kalau implementation plan terkait dengan pengalokasian ataupun perencanaan program-program dan juga penganggaran. Strategic action plan terkait dengan bagaimana nanti akan untuk rumah sakit mengelola momentum atau bagaimana setiap ada aksi-aksi itu untuk terkait dengan upaya-upaya program dan pencapaian rumah sakit. Nah, artinya di sini kalau kita lebih ke pembiayaan PKBLU itu nanti harus membuat anggaran yang baik, rasional, sesuai dengan rencana, mendukung pencapaian rencana dan nanti akan mendukung bagaimana pelaksanaan operasionalnya, kemudian nanti akan untuk menjamin tercapainya penjaminan mutu dan juga nanti di sini didukung juga dengan bagaimana budaya organisasi untuk menjalankan layanan dan mengelola keuangan. Nah, ribet ya ini ya. Jadi akuntabilitas itu di sini kalau kita lihat akuntabilitas dari rumah sakit. Saya kira nanti mungkin Anda bisa lihat, bisa cermati, nanti bisa ditanyakan untuk poin-poin ataupun istilah-istilah ataupun poin di dalam skema ini yang Anda masih belum jelas. Nah, berikutnya ya ini bagaimana nanti akuntabilitas tadi dari pendanaan rumah sakit itu harus sesuai dengan rencana bisnisnya, nantinya diimplementasikan dalam program 5 tahun, kemudian kegiatan, target, dan standar dalam rencana tahunan. Nah, nanti akan diupayakan untuk pencapaian kegiatan, pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan standar yang mencapai kegiatan, dan kalau dilihat nanti akan dikomparasikan dengan target standar pelayanan minimal yang harus dicapai oleh rumah sakit. Nah, di sini keberhasilannya akan diukur dengan dilihat akuntabilitasnya, apakah dapat mencapai target-target yang ditetapkan rumah sakit untuk sesuai dengan ketercapaian
misi dalam mencapai visinya. Nah, di sini penting di dalam rencana-rencana tahunan adalah bagaimana rencana bisnis anggaran ini kemudian diterjemahkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran dan dioperasionalkan dalam belanja untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terselenggara, target tercapai, kemudian ini bisa dilakukan dalam kegiatan rutin tiap bulanan sehingga akan tercapai target dan akutabilitas dari sistem ini bisa berjalan. Ya, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan, nanti ya bisa kita diskusikan setelah ini. Berikutnya, penganggaran rumah sakit itu merupakan suatu kontraktual performance atau perjanjian kinerja. Jadi rumah sakit yang menerapkan BLU itu, dalam penerapan BLU rumah sakit itu artinya sudah melakukan kontrak kinerja pada kepala daerah ataupun pada menteri bahwa rumah sakit itu nanti akan berjanji untuk meningkatkan layanan publik yang semakin baik. Ya, kemudian kepala daerah di sini menugaskan pimpinan rumah sakit daerah untuk menyelenggarakan layanan umum ya dengan kelulusan dana yang dikelolanya. Dan nantinya indikator kinerja yang diukur dari rumah sakit itu dengan indikator kinerja meliputi kinerja pelayanan bagi masyarakat mestinya semakin meningkat ya, layanannya makin banyak, kemudian kunjungan makin tinggi, bornya makin baik ya, kemudian kinerja keuangan, bagaimana keuangannya harus sehat dan manfaat bagi masyarakat. Nah, ini ukuran-ukuran yang harus dicapai oleh rumah sakit pemerintah yang menerapkan BLU atau BLUD. Nah, berikutnya ada faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya rata-rata layanan di rumah sakit. Menurut Goldstein disebutkan ini terkait dengan jumlah tempat tidur yang ada di rumah sakit, jumlah penderita menurut klasifikasi diagnosis, mutu layanan yang dapat diukur dengan pemeriksaan penunjang, kemudian derajat beratnya penyakit yang dapat diukur dengan jumlah operasi yang dilakukan, penyesuaian rumah sakit berdasarkan upah yang diberikan kepada tenaga rumah sakit, tingkat efisiensi, dan program pendidikan di rumah sakit, serta jumlah penderita. Itu adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya rata-rata layanan di rumah sakit. Nah, pengendalian biaya pelayanan rumah sakit itu ya di sini penting sekali untuk menanggulangi inflasi ataupun perlu dilakukan upaya pengetatan biaya atau cost containment, bahwa setiap rasional di rumah sakit harus dilakukan upaya pengendalian biaya dengan meningkatkan efisiensi, menerapkan sistem pembayaran, standarisasi layanan, pembinaan, promosi, dan penyuluhan kesehatan, kemudian mengembangkan kesadaran dan biaya, dan intervensi teknis, penggunaan sistem CASMIC. CASMIC itu apa? CASMIC itu ya yang sekarang diterapkan itu adalah inasi bigis ya, tadi mungkin sudah saya singgung ya. Kemudian efisiensi yang dapat dilakukan adalah ada 3 hal: economic efisiensi, technical efisiensi, dan scale efisiensi ya. Economic efisiensi menggunakan sumber daya yang murah, input yang berbiaya rendah, obat generik contohnya. Kemudian menggunakan tenaga kesehatan secara lebih efisien, alat-alat canggih sesuai dengan kebutuhan, itu adalah economic efisiensi. Technical efisiensi menghilangkan pemborosan yang bersifat teknis akibat dari kombinasi sumber daya yang tidak sesuai. Misalnya terdapat alat canggih di rumah sakit tapi ternyata jarang digunakan atau tidak ada operator yang
standby, sehingga pada saat dibutuhkan atau ada kerusakan itu harus manggil teknisi, dan ini membutuhkan biaya yang besar. Kemudian ada skill efisiensi yang terkait dengan besarnya investasi yang rawan terjadi inflasi. Jadi investasi yang harus akan dikeluarkan ditanamkan rumah sakit harus dipertimbangkan baik-baik. Misalnya rumah sakit mau meningkatkan layanannya, mengembangkan layanan baru, membuka layanan yang baru, itu harus dipertimbangkan betul dengan menggunakan studi kelayakan pasar, kelayakan operasional, kemudian kelayakan secara keuangan. Itu penting sekali. Ya, kemudian ya, intervensi teknis yang bisa dilakukan adalah dengan mencari peluang penghematan pengeluaran dengan melakukan analisis biaya. Jadi analisis biaya itu menjadi penting, merupakan kebutuhan bagi rumah sakit yang nanti akan dapat digunakan untuk penentuan tarif, untuk mengetahui efisiensi dalam operasional dan juga perencanaan anggaran rumah sakit, dan juga nanti akan bisa diketahui analisis break even, kapan balik modalnya. Nah, ini berarti unit cost itu menjadi cost analysis atau unit cost itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting bagi rumah sakit. Ya, sistem case-mix itu adalah dengan pengkategorian dari diagnosis yang akan menjadi dasar untuk pemberian layanan dan pentarifan dari layanan yang diberikan pada rumah sakit. Itu disebut sebagai banyak digunakan DRG ya, Diagnostic Related Group. Jadi kalau BPJS menggunakan INASIBIGIS ya, Indonesian Case Based Group. Nah, ini sini INASIBIGIS, Indonesian Case Based Group, besaran pembiayaan atau pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan atas paket layanan yang didasarkan pada pengelompokan diagnosis penyakit. Ya, contohnya misalnya seorang pasien didiagnosis menderita tipes, berarti satu episode perawatan tipes katakanlah dihargai 4 juta rupiah. Berarti mau 1 hari, mau 2 hari, 3 hari, mau 4 hari, mau seminggu, itu tarifnya akan diklaim hanya 4 juta rupiah, sehingga rumah sakit dituntut untuk memberikan layanan secara efektif dan efisien supaya pasien segera sembuh. Jadi nanti dana 4 juta rupiah tadi yang akan diklaim dari INASIBIGIS itu tidak banyak digunakan, tetapi pasien mendapatkan layanan yang terbaik dan sehat kembali. Nah, itu kira-kira ini terkait dengan beberapa hal terkait dengan pembiayaan dan penganggaran di rumah sakit, terutama terkait dengan keuangan di rumah sakit. Materi ini masih belum terlalu detail karena memang ya hanya 1-2 pertemuan saja. Nanti Anda akan, kalau tertarik, bisa lebih mendalami lagi nanti di mata kuliah administrasi rumah sakit, bisa ambil kuliahnya, atau kalau peminatan AKK nanti pasti dapat. Dan tentunya masih membutuhkan pengkajian ataupun perluasan lebih lanjut dari materi-materi ini. Ya, demikian bisa saya sampaikan materi ini. Nanti selanjutnya bisa kita diskusikan lebih lanjut. Baik, terima kasih ya.